Pemirsa, Kejaksaan Agung menolak permohonan justice kolaborator yang diajukan tersangka Sony Sonjaya terkait korupsi program makan bergizi gratis. Menurut pihak Kejagung, permohonan justice kolaborator Sony Sonjaya ditolak karena yang bersangkutan merupakan salah satu tersangka utama dalam kasus korupsi MBG. Selain itu, Sony juga menyangkal perbuatannya dalam kasus tersebut. Padahal salah satu syarat utama diterima JC yakni pelaku harus mengakui perbuatannya. Meski demikian, Kejagung tetap menghargai upaya Sony memberikan informasi-informasi terkait yang bisa membantu pengungkapan kasus korupsi MBG. Kejaksaan Agung juga menekankan penanganan perkara kasus ini masih terus berjalan. Syaratnya ada beberapa, tapi yang terpenting bagi kami adalah yang pertama, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama. Yang kedua, yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Nah, itu dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang justice kolaborator. Yang pertama, saudara SS ini merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPBG. Sehingga dengan demikian, yang bersangkutan ini merupakan pelaku utama, atau pelaku utama sehingga. Ya, pemirsa, sebelumnya ex-wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang juga tersangka korupsi MBG menyebut ada 41 nama yang terlibat dalam kasus korupsi MBG. Nama-nama tersebut disampaikan Sony saat menjalani pemeriksaan lanjutan di Kejagung pada 18 Juni lalu. Sebelumnya Sony menyebut ada 23 nama yang diduga terlibat dalam korupsi MBG. Namun Sony kembali menyebut nama baru dan berkembang menjadi 41 nama. Pengacara Sony, Krisnamurti, menyebut penambahan nama itu karena ada sosok baru yang meminta jatah titik SPPG. Cuma mengurai. Lalu yang nomor dua siapa? Misalkan si B, dibuka lagi chatnya. Betul gak sih, kan Pak Sony kan BAP kemarin kan hanya menyebut-nyebut namanya. Kan harus dicocokin. Jangan sampai Pak Sony cuma ngarang ngomongnya kan, bahwa ini ada permintaan titik atau tidak, kan gitu. Nah dicocokkan lah, oh ternyata benar, oh nomor 2 dibuka lagi kan oleh penyidik, oh betul ada percakapannya, dia minta titiknya daerah ini, kan kemudian daerah ini. Nah setelah titik itu diterima, ditanya lagi oleh penyidik, dijual atau tidak Pak? Ya nggak tahu, Pak Sony bilang. Tapi Pak Sony ini selain mengubah nama Yas tadi menerima aliran duit atau enggak duit Pak Sony? Saya nggak, pokoknya kan tadi yang disebut NSD itu merubah nama itu tanpa surat gitu aja. Pak, penegasan berarti 26 nama itu firm? 26 nama firm, kan sekarang telah berjumlah jadi 41 total. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ketua BEM FHUBK mengakui menerima sejumlah uang dari pihak tertentu. Ya, total uang 20 juta rupiah agar bisa membatalkan unjuk rasa. Pihak kampus telah memanggil mahasiswa dan membentuk tim investigasi. Terkait uang itu memang saya terima. Muhammad Abdi Mauludin, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, mengakui menerima sejumlah uang. Sebagai pelaku. Ia menjalani sidang terbuka yang dihadiri ratusan mahasiswa serta Sivitas Akademika UBK. Meski sempat menolak, ia akhirnya mengaku setelah didesak rekan-rekannya, Abdi menerima sejumlah uang dengan alasan untuk biaya operasional aksi. Total sekitar 20 juta rupiah. Abdi akhirnya mengaku menerima uang dari pihak tertentu di mana awalnya ditawarkan agar demonstrasi batal digelar. Dana tersebut kemudian dipecah dan dibagikan ke beberapa pihak, mulai dari senior kampus hingga pengurus BEM lainnya dengan nominal 2 hingga 2,5 juta rupiah per orang. Terkait uang itu memang saya terima. 20%. Mana distribusinya? Saya memakai buat saya
Memakai buat moko 500, tambahan buat moko. Yang kebutuhan lainnya sekitar 200. Dan satu udah bagi sama senior alumni kampus. Saya menerima 2 juta. Udah ya. Wakil Ketua BEMEFA setahu saya menerima. Kalau nominalnya saya kurang tahu. Usai sidang terbuka sempat terjadi kericuhan saat mahasiswa berusaha mengejar rekan-rekannya. Pihak kampus UBK mengaku telah menerima informasi bahwa Ketua BEM FH UBK menerima uang 20 juta rupiah sebelum unjuk rasa. Dalam kasus ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum Saudara Abdi, dan dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada kami pihak universitas bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta melalui oknum senior alumni dari Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan. Dalam proses ini kami Unsur-Unkanos sudah membentuk tim investigasi. Sebelum polemik ini pecah, Abdi bersama perwakilan mahasiswa lainnya sempat diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengecam dugaan aliran uang yang diterima perwakilan mahasiswa dalam unjuk rasa bertemakan Tata Ulang Indonesia pada 15 Juni lalu di Medan Merdeka Selatan. YLBHI meminta Kapolri khususnya Divisi Propam mengusut dugaan oknum polisi yang memberikan uang kepada perwakilan mahasiswa. Ini bukan hanya merusak semangat masyarakat, semangat mahasiswa yang mereka selama ini bergerak dengan murni ya, dengan nurani, sekarang bergerak karena uang gitu. Tapi yang kedua, dia menjadi memblurkan suara rakyat. Harusnya suara rakyat terdengar oleh presiden, oleh pimpinan DPR, malah diblurkan oleh demo-demo bayaran. Ini praktik yang selama ini berlangsung lama dan sudah seharusnya tidak boleh ada. Yang kedua, kita juga bertanya dari mana uangnya. Kan uang ini harus jelas peruntukannya, APBN, dan bisa diaudit. Tentu dalam audit inilah hal yang bermasalah secara hukum. Jadi menurut saya badan-badan pemerintahan ya seperti Bapisus atau apa itu harus berani mengungkapkan ini siapa dan dari mana uangnya gitu. Yang ketiga tentu di level mahasiswa atau di level aktivisnya kita berharap dan meminta tidak lagi hal seperti ini. Ini benar-benar merusak dan mengganggu suara rakyat, suara mahasiswa yang harusnya mereka murni berdasarkan fakta dan bukan karena gerakan uang. Apalagi ini adalah bagi saya rupanya targetnya membenturkan, membuat konflik horizontal antara sesama mahasiswa gitu. Dan tentu ini sangat mengecewakan ya bagi kita, tentu kepada kampus, kepada level-level di BEM, mereka bisa menyelenggarakan evaluasi kepada sesama rekannya sendiri. Kita kemudian tidak bisa mendiamkan ada anggota kepolisian yang berusaha mengganggu demokrasi. Kepolisian tugasnya adalah menjaga demokrasi, melindungi setiap suara yang lahir dari masyarakat. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK terus bergulir di KPK. Seorang model cantik bernama Fitri Asidiki hingga kemarin belum memenuhi panggilan KPK sebagai saksi, padahal sudah 3 kali dipanggil penyidik. Model cantik bernama Fitri Asidiki telah dipanggil KPK sebanyak 3 kali, namun mangkir tanpa keterangan. Fitri yang juga mantan staf ahli anggota DPR dari Partai Gerindra Heri Gunawan akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK. KPK masih mempertimbangkan langkah lanjutan untuk menghadirkan Fitri termasuk opsi pemanggilan paksa. KPK sebelumnya telah mengumumkan 2 tersangka dalam kasus ini, yakni Heri Gunawan dan Satori. Keduanya merupakan anggota DPR periode 2019-2024, namun mereka belum ditahan.
Untuk mengetahui pemanggilan yang akan dilakukan KPK terhadap model dan mantan staf ahli DPR Fitri Asidiki, kami sudah terhubung dengan rekan Naura Syafika bersama juru kamera Yudi Richard di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Ya, selamat pagi Naura. Kapan rencananya Fitri akan dijemput paksa oleh KPK? Silakan laporannya. Ya, baik, selamat pagi Ayu, Priska dan juga pemirsa. Memang sudah 4 kali pemanggilan dilakukan kepada Fitri Asidiki, model dan juga mantan dari staf ahli anggota DPR Heri Gunawan. Di mana memang untuk 4 kali pemanggilan ini dimulai dari tanggal 9, 11, 15 dan terakhir di tanggal 23 Juni Fitri ini masih mangkir dari pemanggilan penyidik KPK. Sehingga memang dari jubir KPK yaitu Budi Prasetyo ini sudah mempertimbangkan adanya pemanggilan ataupun juga penjemputan secara paksa karena panggilan tersebut selalu dihindari oleh Fitri. Dan memang kalau misalnya kita melihat dari kasus ini, perkembangannya untuk Fitri Asidiki ini menjadi saksi atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang dari kasus terkait program sosial CSR di Bank Indonesia dan juga OJK Otoritas Jasa Keuangan. Dimana kalau kita menarik kembali di kasus tersebut, memang ini dari KPK sudah menetapkan ada Heri Gunawan dan juga Satori sebagai tersangka, di mana mereka berdua ini merupakan anggota Komisi 11 DPR RI saat ditetapkan sebagai tersangka. Dan kasus ini memang juga diduga saat dari BI dan OJK ini mulai sepakat untuk memberikan dana seperti CSR kepada setiap anggota Komisi 11 DPR, di mana nantinya dari setiap tahunnya akan ada 10 kegiatan dari BI, kemudian juga 18 hingga 24 kegiatan CSR dari OJK. Namun dari sepakat dan juga perjanjian bersama, dari uang yang sudah dicairkan kepada Heri Gunawan dan juga Satori ini digunakan untuk hal lain ataupun juga kepentingan pribadi. Hingga di pagi hari ini kami masih belum menerima informasi, Ayu, Priska dan juga pemirsa, terkait apakah nantinya KPK akan kembali mencoba memanggil ataupun juga penjemputan paksa, apakah akan dilaksanakan hari ini, di jam berapa, kami masih memantau karena memang di pagi hari ini untuk wilayah ataupun juga lingkungan Gedung Merah Putih KPK ini masih belum banyak terlihat oleh awak media. Hanya beberapa dari karyawan KPK yang hendak pergi atau hendak berangkat ke kantor KPK ini. Kami masih akan memantau dan juga mengupdate kembali kepada Ayu, Priska dan juga pemirsa. Sementara itu kembali ke studio. Ya, terima kasih rekan Naura Syafika dan juru kamera Yudi Richard telah melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tersangka kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo, mengajukan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya. Roy Suryo mengajukan pra-peradilan karena mempermasalahkan upaya paksa Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan dalam proses hukum tahap 2. Permohonan pra-peradilan Roy Suryo didaftarkan pada Senin lalu dalam website Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo sebagai pemohon mempermasalahkan sah atau tidaknya upaya paksa penangkapan dan penggeledahan. Adapun termohon dalam pra-peradilan ini adalah Polda Metro Jaya, yakni Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya, serta tim penyidiknya, Jaksa Agung, Jampidum, dan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Kuasa hukum Roy Suryo menyatakan sejak awal penangkapan terhadap Roy dan Dr. Tifa, pihaknya keberatan dengan upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum menilai mekanisme penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya melebihi kewenangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.